Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iksahiro Kresna selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem digital dan teman-teman yang telah menonton video kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri adalah Amelia Asmi dengan NIM 23111021135 dan teman saya yang kedua ada Najwa Humaira dengan NIM 23111021134. Yang ketiga, Rizkullah Alpriansa dengan NIM 23111021142. Yang keempat, Muhammad Deka Maulana dengan NIM 23111021148. Dan yang terakhir ada Falisa Talia Naura Irfan dengan NIM 23111021160. Di sini kami akan menjelaskan tentang operasi aritmatika dan konsep sistem bilangan. Apa sih pengertian dari operasi aritmatika? Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Sementara, perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi tersebut. Operator aritmatika biner itu terdapat 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua perkalian, yang ketiga pembagian, dan yang keempat pengurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan aritmatika biner. Untuk mencari penjumlahan aritmatika biner, kita harus menentukan ketentuan dari penjumlahan. 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 0 disimpan 1. Di sini saya sudah memberikan contoh. Lakukan perhitungan berdasarkan aturan dasar penjumlahan bilangan biner, maka hasilnya kita akan mencari biner dari 15 ditambah 35. Bisa kita lihat bahwa 15 ditambah 35 sama dengan 50 merupakan angka desimal. Kita harus mengubah ke angka biner terlebih dahulu. 15 angka binernya 001111, 35 angka binernya 100011. Kita bisa cari terlebih dahulu. 1 plus 1 sama dengan 0, disimpan 1, 1 plus 1 sama dengan 1, disimpan lagi, 1 plus 1 sama dengan 0, disimpan lagi, 1 plus 1 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 1, disimpan lagi, 1 plus 0 sama dengan 1. Maka hasil penjumlahan aritmatika biner dari 15 ditambah 35 sama dengan 110010. Yang kedua ada perkalian aritmatika biner. Untuk mencari perkalian aritmatika biner, kita harus menentukan ketentuan dari perkalian. 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini saya sudah memberikan contoh soal. Lakukan perhitungan berdasarkan aturan dasar biner, maka hasilnya kita akan mencari 15 dikali 35. 15 angka binernya 1111, 35 angka binernya 1001. Dan ini langkah selanjutnya, kita akan memperkalikan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya bagian kiri, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Kita akan memperkalikan seperti perkalian biasa. Lalu, kalau sudah, kita akan menjumlahkan dari hasil perkalian tersebut. 1 turun, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1, 0, 0 tambah 0 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 0, terus 1. Begitu. Jadi hasil 15 dikali 35 sama dengan 525 dengan angka binernya 10000111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Humaira dengan NIM 23111102134. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dari teman saya, yaitu operator dasar aritmatika.
Nomor 3, pengurangan. Pada pengurangan, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 0, maka lakukan perhitungan berdasarkan aturan dasar pengurangan bilangan biner. Terdapat pada soal yaitu 50 sama dengan 110010 dikurang dengan 35 yaitu 100011. Hasilnya 0 dikurang 1, 1, 1 dikurang 1, 1, 0 dikurang 0, 1, 0 dikurang 0, 1, 1 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0. Selanjutnya itu ada pembagian. Pada pembagian 0 dibagi 0 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Pada soal yaitu 101 dibagi 11111101, di mana 1111101 dikurang dengan 101, maka hasilnya yaitu 0101. Dikurang lagi dengan 101, yaitu menghasilkan 000101. Dikurang lagi dengan 101, maka hasilnya 0. Dari cara di samping, maka mendapatkan hasil yaitu 11001. Teori bilangan aritmatika. Teori bilangan adalah teori yang mendasar dalam memahami algoritma kriptografi. Bilangan yang dimaksudkan adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 821, 8765, min 340. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, 0,02. Nah, selanjutnya itu ada sifat pembagian pada bilangan bulat. Pada sifat ini, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A 5 sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Selanjutnya itu ada notasi dan terdapat contoh. Nah, pada contoh 1 dibagi 4 sama dengan 12, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 yaitu bilangan bulat atau 12 sama dengan 4 dikali 3, tetapi 4 sama dengan 13 kali 13 bagi 4 sama dengan 3 bagi 25 bukan bilangan bulat, karena ini termasuk ke dalam bilangan desimal. Selanjutnya itu ada bilangan prima. Bilangan prima terdapat sifat-sifatnya yaitu bilangan bulat positif P. P besar dari 1 disebut bilangan prima jika pembagiannya hanya 1 dan P. Contohnya 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10, selain 1 dan 20 sendiri. Selanjutnya itu ada teorema dasar aritmatika. Pada teorema 1, suatu bilangan bulat P besar dari 1 disebut bilangan prima. Jika pembagi positif, bilangan tersebut hanya 1 dan P. Jika bilangan bulat lebih dari 1, bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Jika P bilangan prima dan P sama dengan AB, maka P sama dengan A atau P sama dengan B. Buktinya, jika P sama dengan A, maka pernyataan di atas benar. Misalkan P sama dengan A, karena P prima, pembagi dari P hanya P dan 1, maka GCD PA sama dengan 1. Karena P sama dengan AB dan GCD PA sama dengan 1, menurut lemma Euclid disimpulkan P sama dengan B. Selanjutnya, teorema 2, teorema dasar aritmatika. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor prima tepat dengan satu cara. Urutan faktor-faktornya bisa berbeda. Buktinya, bilangan bulat N besar dari 1 adalah prima atau komposit. Jika N prima, tidak ada hal yang harus dibuktikan lagi. Jika N komposit,
maka ada bilangan bulat D sama dengan N dengan 1 kecil dari D dan D kecil dari N. Menurut WOP adalah bilangan bulat terkecil di antara bilangan bulat D dan misalkan P1, maka P1 haruslah bilangan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Maulana dengan NIM 23111021148 dalam perkuliahan pengantar sistem digital. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sistem kode bilangan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk memahami konsep dasar sistem kode bilangan dalam komputer. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis sistem kode bilangan. Yang ketiga, memahami perbedaan dan hubungan antara bit, byte, dan word dalam konteks komputasi. Sekarang kita masuk ke sistem kode bilangan. Yang pertama ada pengertian sistem kode bilangan. Sistem kode bilangan adalah metode untuk merepresentasikan angka atau data dalam komputer. Komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar operasi mereka. Namun ada juga sistem bilangan lain yang digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem kode bilangan. Yang pertama ada bilangan biner. Bilangan biner atau binary digit adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada zaman ke-17. Sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua sistem bilangan berbasis digital. Prinsip dari sistem bilangan biner ada 4, yaitu yang pertama hanya memiliki dua simbol, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, tidak ada satu simbol yang mewakili bilangan 2. Dan yang ketiga adalah 2 adalah gabungan dari 1 dan 0, sehingga angka 2 bila ditulis dalam biner menjadi 10. Dan yang keempat adalah digit pada bilangan biner disebut dengan binary digit yang sering disingkat menjadi bit. Selanjutnya yang kedua ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 dengan simbol 0 sampai 7. Meskipun bilangan biner mendasari sistem digital, bilangan oktal mempermudah programmer dalam pembuatan program sebelum diimplementasikan ke mesin. Contoh penggunaannya adalah untuk mengetahui properti umum pada arsip atau file HTML di server. Bilangan oktal awalnya diciptakan oleh suku Yuki di California dan digunakan oleh beberapa suku di Meksiko yang menghitung menggunakan jarak antar jari. Selanjutnya yang ketiga ada bilangan desimal. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka atau nilai diwakili dengan nilai 0 sampai 9 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Fungsi bilangan desimal bagi sistem komputer adalah lebih memudahkan pengguna sebab sistem bilangan desimal ini lebih mudah dikenali. Contoh sistem bilangan desimal pada komputer adalah penulisan IP address. Dan yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 dengan simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Bilangan ini sering digunakan dalam kode warna komputer seperti FFF, FFF untuk putih dan 000, 000 untuk hitam. Heksadesimal juga digunakan untuk merepresentasikan kode kesalahan dan nilai lainnya di komputer. Programmer lebih suka heksadesimal karena lebih ringkas dibandingkan heksadesimal dan biner. Sebagai contoh, heksadesimal F4240 sama dengan 1 juta dalam desimal dan 11110000001001000000 dalam biner menjadikannya lebih singkat dan mudah digunakan. Dan sekarang yang terakhir, perbedaan antara bit, byte, dan word. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara bit, byte, dan word dalam konteks komputasi digital. Mari kita mulai dengan melihat gambar yang telah saya siapkan. Yang pertama ada bit.
Bit adalah unit terkecil dari data digital. Bit hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Di sini kita dapat melihat setiap kotak individu diisi dengan angka 0 atau 1 yang mewakili satu bit. Bit digunakan sebagai dasar untuk semua representasi data digital. Dan yang kedua ada byte. Byte terdiri dari 8 bit. Nah, dan pada gambar ini kita dapat melihat 8 kotak yang berderet, masing-masing berisi 1 bit yang membentuk 1 byte. Byte digunakan sebagai unit dasar dalam pengukuran kapasitas memori atau penyimpanan seperti kilobyte atau KB, lalu megabyte atau MB, lalu gigabyte atau GB, dan seterusnya. Contohnya adalah 00110101 adalah 1 byte yang terdiri dari 8 bit. Dan yang ketiga ada word. Word adalah unit data yang lebih besar yang terdiri dari beberapa byte. Ukuran Word dapat bervariasi tergantung pada arsitektur sistem komputer. Pada gambar ini kita dapat melihat Word yang terdiri dari 16 bit atau 2 byte. Sebuah Word bisa terdiri dari 16 byte maaf. Sebuah Word bisa terdiri dari 16 bit atau 2 byte, lalu 23 bit atau 4 byte, atau bahkan 64 bit atau 8 byte dalam arsitektur komputer yang lebih canggih. Contohnya adalah 0111000011011101 adalah sebuah word yang terdiri dari 2 byte atau 16 bit. Nah, jadi kesimpulannya adalah bit adalah unit terkecil, hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Dan byte adalah terdiri dari 8 bit. Biasanya digunakan sebagai unit dasar dalam pengukuran kapasitas memori. Dan selanjutnya ada word, yaitu unit data yang lebih besar. Word terdiri dari beberapa byte, ukuran bervariasi tergantung arsitektur komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valisa Atalianara Irfan dengan NIM 23111021160 yang akan membahas tentang kode desimal dan XS3. Pengertian dari kode desimal, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem bilangan desimal terdapat 10 angka, yaitu 0 hingga 9. Setiap digit dalam sistem bilangan desimal merepresentasikan nilai dengan mempertimbangkan posisi digit tersebut dalam angka. Pengertian XS3, XS3 adalah sistem bilangan yang ditulis dengan biner, namun nilainya selalu lebih 3 dari nilai biner semula. Kode ini biasanya disebut sebagai pengetik kode BCD. Di dalam kode bilangan, yang pertama ada bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2. Contoh soalnya adalah, ubahlah 2 digit NIM terakhir ke bilangan biner. Yang pertama, dari digit terakhir itu kita bagi 2 sampai sisa 0, lalu kita urutkan dari atas hingga ke bawah dari sisa 0, 0, 1, 1, 1, 1. Maka bilangan biner dari 60 adalah 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dan yang kedua, ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8, atau bisa disebut dibagi 8. Dengan contoh soal, ubahlah 2 digit NIM terakhir ke bilangan oktal. Ada digit terakhirnya ada 60 kita bagi 8 hasilnya 7 dan sisa 4 dan seterusnya. Jadi bila diurutkan bilangan oktal dari 60 adalah 4 dan 7 atau disusun menjadi 7, 4. Yang ketiga ada heksadesimal. Bilangan heksa berarti adalah bilangan 6 dan desimal berarti 10. Jadi jenis bilangan ini adalah terdiri dari 16 simbol atau bisa dibagi 16. Contohnya adalah ubahlah 2 digit NIM terakhir ke bilangan heksa.
maka 2 digit terakhir adalah 60 dibagi 16 dengan hasil 3 dan sisa 12, dan 3 dibagi 16 sisa dengan hasil 0 sisa 3. Jadi bilangan heksa ada dari 60 adalah 3C. Nah, di sini tertera bahwa dari bilangan 10 sudah merupakan huruf abjad dari A dan seterusnya. Di sini sisanya 12, maka bilangan heksa dari 12 merupakan huruf C. Dan yang terakhir ada XS3. Contoh soalnya adalah ubahlah 2 digit NIM terakhir ke bilangan XS3. Yang pertama, pisahkan angka menjadi digit-digit desimalnya, seperti 6 dan 0. Tambahkan 3 pada setiap digit. Jadi 6 ditambah 3 dan 0 ditambah 3. Lalu konversikan setiap bilangan penambahan ke dalam bentuk biner 4 bit. Dari hasil 9 dan 3 ini dikonversikan menjadi 4 bit. Seperti ada yang di tabel di sebelah ini, maka bilangan 4 bit dari 9 adalah 1001 dan 3 adalah 0011. Jadi bilangan 60 dari XS3 adalah kombinasi dari kedua hasil tersebut, 1001 dan 0011. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfiansyah dengan NIM 23111021142. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Gray. Gray adalah suatu urutan sistem bilangan biner dengan 2 nilai berturut-turut berbeda dalam 1 bit. Nah, kode Gray ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan pada sensor saat mengambil data input. Jadi, si sensor akan mengambil bentuk data dalam bentuk Gray, kemudian dalam pemrosesannya, kode Gray tersebut akan dikonversikan menjadi kode biner. Kode Gray digunakan karena perubahan digit code dari bilangan sebelumnya ke bilangan selanjutnya hanya berupa 1 digit. Gray code, atau sering juga disebut sebagai reflected binary code, adalah sebuah sistem pengkodean biner di mana 2 angka berturut-turut hanya berbeda pada 1 bit. Pengkodean ini sangat berguna dalam aplikasi digital seperti encode, analog to digit converse, dan beberapa algoritma lainnya yang membutuhkan transisi bit minimal untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya, untuk mencari gray code, kita akan menggunakan metode gerbang logika XOR. XOR ini gerbang logika yang menggunakan 2 inputan dan akan menghasilkan 1 outputan. Seperti contohnya di sini ada inputan A yang bernilai 1 dan inputan B bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Mari kita lihat di bawah ini adalah tabel kebenarannya. Apabila 0 XOR 0 sama dengan outputnya adalah 0, 1 XOR 0 hasilnya 1, 0 XOR 1 hasilnya 1, dan 1 XOR 1 hasilnya akan 0. Lalu selanjutnya saya di sini sudah membuat beberapa contoh. Yang pertama itu adalah binary ke gray code. Yang pertama yaitu ada 142 yang berupa NIM saya. Jika 142 ini kita ubah menjadi binary code, maka hasilnya akan menjadi 110 110. Oke, jadi tadi saya sudah mencarinya. Untuk langkah pencariannya tersebut yaitu dengan cara 42 bagi 2 sama dengan 0, sisanya ini 0, lalu seterusnya dibagi 2 hingga habis. Oke. Karena di sini kita mendapatkan hasil yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, maka cara untuk mencari gray tersebut yaitu adalah karena angka paling depannya ini 1, maka langsung saja kita turunkan 1. Ini adalah 1 dari sini. Lalu kita bandingkan 1 XOR 0, karena dalam tabel kebenarannya ini ketika 1 bertemu 0 itu 1, maka kita tulis 1, 0 XOR 0 itu 0, 0 XOR 0 juga 0 lagi, 0 XOR 1 itu 1, 1 XOR 1 itu 0, 1 XOR 1 itu 0,
Dan yang terakhir yaitu 1 XOR 0 itu sama dengan 1. Sebentar. Jadi, kita sudah menemukan gray code-nya, yaitu 11 0 0 1 0 0 1. Nah, ini adalah gray code-nya. Oke. Lalu ini tulisan yang lebih jelasnya. 11001110. Lalu yang kedua ada gray code to binary. Nah, di sini saya juga sudah membuat contohnya itu 177 gray code-nya itu 1110001. Jadi, bagaimana cara mencarinya? Langkah pertamanya sama seperti yang tadi, yaitu satunya turunkan. Bedanya kita bandingkan dari angka 1 yang bawah ini, kita bandingkan dengan yang ini nih. Nah, langsung saja kita ke caranya, yaitu 1 XOR 1 itu sama dengan 0. 0 XOR 1 ini ke sini. 0 XOR 1 itu sama dengan 1. 1 XOR 0 itu sama dengan 1 juga. 1 XOR 1 sama dengan 0. 0 XOR 0 sama dengan 0. 0 XOR 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir 0 XOR 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya itu adalah 101 10001. Ya, dan ini adalah binary code-nya. Ini adalah cara mencariannya. Oke, kita hapus dulu agar lebih jelas. Maaf. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada ASCII. ASCII atau yang memiliki kepanjangan dari American Standard Code of Information in Change adalah standar pengkodean karakter yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam komputer dan perangkat komunikasi lainnya. ASCII menggunakan kode biner 7 bit untuk mempresentasikan 128 karakter yang mencakup huruf, angka, tanda baca, dan kontrol karakter. Lalu ASCII standar menggunakan 7 bit, tetapi ada juga variasi 8 bit yang dikenal sebagai extended ASCII yang menambahkan 128 karakter tambahan, sehingga totalnya menjadi 256 karakter untuk mendukung simbol garis karakter tambahan dan huruf dan bahasa lainnya. ASCII adalah standar perkodean karakter yang fundamental dalam dunia komputer. Dengan menggunakan kode biner 7 bit, ASCII menggunakan representasi teks yang konsisten dan dapat diandalkan di berbagai sistemnya dan perangkat. ASCII telah memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi informasi dan tetap relevan hingga hari ini. Lalu untuk selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan ASCII. Lalu di sini saya menggunakan contoh nama saya sendiri. Kita akan mencari terlebih dahulu R ini dalam ASCII itu apa. Lalu saya sudah menyiapkan juga tabel ASCII di sini. R kita ubah ke dalam ASCII yaitu 82. Kita bisa melihatnya di tabel ini. Nah, kita cari R itu yang mana. Lalu ketemu R itu 82, lalu kita ubah lagi ke biner. 82 di biner itu yaitu 10101010, lalu I kita cari lagi di dalam tabel ASCII ini dan ketemunya 105. Kita ubah lagi ke biner menjadi 11010001 dan selanjutnya juga sama seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.